Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-10 kita akan belajar bersama tentang zikir sesudah sholat. Minggu lalu, di pertemuan ke-9 kita sudah belajar tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustaz mulai pembelajaran pada kali ini, Ustaz ingatkan kembali bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ya, dengan kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Akan tetapi barang siapa yang berkufur, ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi pilihannya itu hanya dua. Yang pertama, jika teman-teman mau bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah ya. Terima kasih caranya banyak ya. Bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian rajin beribadah, melaksanakan sholat, berbakti kepada orang tua, dan perbuatan baik yang lainnya ya. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, dengan demikian nanti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, nggak mau menjalankan perintahnya Allah, sholatnya masih bolong-bolong, sering membangkang perintah orang tua, suruh belajar malas-malesan, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Azabnya adalah sangatlah pedih ya. Bahkan nanti Allah akan mengambil nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu Allah memberikan kelima panca indera kita. Ada mulut, ada tangan, dan semua fasilitas yang melekat pada diri kita. Nanti bisa Allah ambil. Bahkan harta kita, orang tua, itu juga bagian dari nikmat Allah. Bisa Allah ambil kalau kita tidak mau bersyukur. Oke teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Allah ya. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar ilmunya Allah. Karena teman-teman sudah belajar bersyukur, maka kita praktekkan ya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, pada materi yang kali ini ya, materi yang ke-10, kita akan belajar zikir sesudah sholat ya. Zikir sesudah sholat ini juga bagian bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita ya. Jadi teman-teman setelah melaksanakan sholat jangan langsung pergi ya, tentunya harus melaksanakan zikir, kemudian dilanjut dengan doa ya, karena itu adalah sangatlah penting ya. Jika kita dilaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala ya, karena senjatanya orang yang beriman adalah doa ya. Zikir juga bagian dari doa ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita berupa kefahaman ilmu, sehingga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan teresap ya ilmunya dalam diri teman-teman sekalian, tidak mudah lupa ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, istidah dan doaan. Yuk semuanya berdoa ya, tangannya diangkat, kemudian teman-teman baca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa mau belajar ya. Yuk semuanya ikutin Ustadz ya. Dulu ya teman-teman ikutin ya, semuanya harus berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah nanti Allah akan memudahkan kita ya dalam mempelajari ilmunya Allah. Oke, teman-teman, perhatikan gambar ya yang ada di layar kaca teman-teman, itu adalah gambar seorang astronot ya. Seorang astronot berarti dia adalah orang yang berilmu atau orang hebat ya, orang keren ya, yang mampu mempelajari ilmunya Allah sehingga dia menambah pengetahuannya dengan melihat tempat-tempat yang Allah ciptakan berada di luar sana ya. Ini adalah mendarat di bulan ya. Mendarat di bulan ya, sehingga mengetahui betapa luar biasanya Allah yang Maha Pencipta ya. Semuanya ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Oke, teman-teman tentunya bisa ya dengan cara rajin belajar, nanti bisa seperti gambar di atas ya, yang cita-citanya pengen jadi astronot, nanti bisa meneliti atau mempelajari ciptaan Allah ya, bisa mentadaburi kekuasaan Allah. Oke, kita udah sampaikan tadi ya, indikatornya adalah komutasi dasar zikir sesudah sholat ya. Tentunya teman-teman sudah sering ya ketika sholat selesai ya, baik berjamaah maupun sendiri, dibiasakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Jangan ketika selesai sholat langsung tinggal pergi, tetapi harus zikir dulu ya. Kenapa harus dibiasakan? Zikir itu berarti mengingat dan menyebut secara berulang-ulang nama dan keagungan Allah. Keduanya merupakan amalan yang baik bagi orang yang beriman ya. Berarti kalau kita mengingat Allah, kemudian kita sering menyebut-nyebut namanya, kira-kira Allah akan sayang pada kita atau enggak? Tentunya sayang ya. Jika kita mengingat orang tua kita, kemudian kita sering menyebut-nyebut ya dengan sebutan yang baik kepada orang tua kita, panggilan yang baik, orang tua kita atau saudara kita juga pastinya akan suka kepada kita ya. Ya, itu sama halnya dengan Allah ya. Apabila kita sering mengingat Allah, sering disebut, berarti kan kita merasa dekat ya. Kalau kita merasa dekat berarti Allah selalu ada ya, selalu dekat dengan kita, selalu cinta kepada kita. Kalau kita sudah dicintai Allah, insya Allah apapun keinginan kita, Allah akan bantu. Ya, Allah akan cukupkan. Teman-teman pengen menjadi tentara, insya Allah Allah kabulkan. Teman-teman pengen menjadi astronot, insya Allah akan dikabulkan. Ya, ayo teman-teman mulai saat ini kita rutinkan ya amalan zikir setelah sholat ya, zikir setelah sholat kita rutinkan ya. Jangan sampai teman-teman setelah selesai sholat langsung tinggal pergi begitu saja tanpa kita mengingat Allah ya. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang dan menjadi tentram. Oke. Zikir sesudah sholat ya, teman-teman tahu kan apa itu zikir ya. Zikir tadi sudah ya. Zikir itu mengingat ya, mengingat siapa? Mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah akan ciptaannya. Kemudian kita mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita berbuat begitu banyaknya. Kemudian kita memohon ampunan ya.
Mengingat Allah itu bagian dari keimanan, ya. Kita bahwa hanya itu kepada Allah, ya, bahwa keimanan kita itu hanya kepada Allah. Iman itu kan berarti percaya, ya, percaya dalam hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dalam perbuatan, ya. Nah, jika kita berzikir kepada Allah itu salah satu tanda bahwa teman-teman itu beriman kepada Allah karena kita percaya adanya Allah. Kemudian kita mengucapkan, ya, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, ya. Jika Allah sudah menghendaki, insya Allah semuanya akan terjadi, ya. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah, ya. Walaupun kematian, ya. Walaupun kematian, ya, kematian pun tidak ada yang bisa menolaknya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah orang yang berzikir berarti orang tersebut selalu mengingat Allah pada setiap waktu dimanapun ia berada. Ya, beberapa manfaat zikir adalah sebagai berikut, ya. Mengingat Allah itu tidak harus di masjid, kemudian di rumah, ya, dimanapun kita berada kita harus selalu berzikir kepada Allah. Setiap hentakan nafas kita itu harus berisi zikir. Kita harus mengingat Allah bahwa Allah adalah Maha segala-galanya. Kita merasa diawasi oleh Allah. Teman-teman juga bisa melihat, ya, di malam yang gelap di puncak gunung, ya, ada seorang yang berkemah. Itu selalu berzikir, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Jika kita berzikir, ya, setelah sholat dengan cara mengingat Allah, insya Allah kita akan mendapatkan menyenangkan dan melembutkan hati, ya, menenangkan dan melembutkan hati. Insya Allah jika kita selalu zikir kepada Allah, selalu ingat Allah, ya, hati kita akan menjadi tenang, menjadi lembut, menjadi tentram, ya. Kemudian tidak mudah marah atau emosi, ya. Kita tidak mudah marah karena marah itu adalah temannya setan. Emosi itu temannya setan. Ya, jika kita sering mengingat Allah, insya Allah setan tidak ada dalam diri kita. Ya, setan itu menjauh dari kita karena kita dicintai oleh Allah. Setan itu tidak suka dengan orang yang dicintai oleh Allah. Makanya setan selalu menggoda. Ketika teman-teman mau berzikir, setan mesti menggoda, kepengen cepat. Seolah-olah pantat kita itu atau sajadahnya itu ada pakunya, ya, seolah-olah kita nggak betah untuk duduk lama-lama setelah sholat, ya, kepengennya cepet, ya, nggak mesti seperti itu, ya. Mulai saat ini karena teman-teman sudah tahu ilmunya, mari kita lawan setan, ya. Ketika selesai sholat, teman-teman berlama-lama untuk berzikir, ya. Kemudian selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas, ya, karena segala sesuatunya itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi insya Allah jika teman-teman rutin berzikir, maka ketika melaksanakan pekerjaan insya Allah akan ikhlas, ya, karena semata-mata tujuannya adalah kepada Allah. Kemudian mempertebal keimanan kepada Allah, ya. Dan zikir juga akan memperbanyak pahala. Pahala adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, ya. Jika kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah, ya. Jika kita tidak berbuat baik, ya, kita akan mendapatkan ganjaran berupa dosa, ya. Kita tinggal milih, ya, milih mana, milih pahala apa milih dosa. Tentunya kita memilih pahala, ya. Jika pahalanya banyak, insya Allah nanti di yaumil hisab maka timbangannya akan lebih banyak sebelah kanan. Kalau timbangannya sebelah kanan lebih banyak, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mau, ya? Dan kita semuanya berharap agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, setelah kita tahu kenapa sih kita harus berzikir, ya, pengertian zikir apa, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bacaan zikir, ya. Tentunya bacaan zikir setelah
sholat, karena kita sholat sehari itu adalah yang wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya, kemudian ditambah dengan sunah-sunahnya yang lainnya. Oke, berzikir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sebenarnya ya. Itu berzikir sangat dianjurkan ya sesudah melaksanakan sholat. Jadi sangat dianjurkan ketika setelah sholat kita untuk berzikir ya. Adapun tata caranya seperti ini ya. Pertama adalah harus duduk dengan rapi dan khusyuk ya, tidak sambil main-main ya. Kemudian berzikir dengan suara pelan, tidak harus berteriak-teriak karena Allah Maha mendengar. Kemudian berzikirnya itu niatnya ikhlas, bukan niat paksaan, niat kepengen dapat ilmu, kepengen nanti apa-apa gitu ya, yang kepentingan duniawi harus dihilangkan, harus niatnya karena ikhlas. Oke. Ya, bacaan zikir sesudah sholat meliputi istighfar, kemudian kalimat tahlil, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran ya, tentunya ayat-ayat pilihan ya, kemudian membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca takbir ya. Adapun urut-urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca istighfar ya, teman-teman sudah tahu ya, bacaan istighfar yaitu dibaca selama atau sebanyak tiga kali ya. Istighfar berarti astagfirullah ya, kelihatan ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Teman-teman sudah hafal ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Teman-teman sudah hafal, dibaca selama atau sebanyak tiga kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali ya. Gampang ya, teman-teman sudah hafal, tentunya sudah sering mempraktekkan ya, jadi harus sudah hafal ya. Istighfar ya, ini bacaan istighfar adalah aku memohon ampunan kepadamu ya Allah yang maha agung ya, yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepada Allah. Ini dibaca selama tiga kali, memohon ampun kepada Allah ya. Oke, kita lanjut. Urutan yang berikutnya adalah membaca tahlil ya, sebanyak 3 kali. Bacaannya adalah la ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ya. Satu lagi, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Bacaannya seperti ini ya, teman-teman sudah hafal tentunya ya. Mengingatkan lagi, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya ya. Berarti kalau kita sudah membaca kalimat tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu berarti sebagai bentuk pengakuan bahwa hanya Allah lah Tuhan kita, nggak ada sekutu ya. Sekutu berarti sesuatu yang dijadikan sebagai tempat bergantung ya, meminta pertolongan ya kepada selain Allah, itu namanya sekutu. Nah, sekutu itu termasuk ke perbuatan syirik ya, dan syirik dosanya tidak diampuni ya. Dialah Allah yang memiliki segala kerajaan dan segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu adalah berada di bawah kekuasaan Allah ya. Sekali lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca selama atau sebanyak tiga kali. Namanya adalah bacaan tahlil ya. Di sekolahan sudah sering kita praktekkan ya, teman-teman tinggal diulangi lagi ya, jangan sampai lupa. Oke, berikutnya yang ketiga adalah membaca doa keselamatan ya. Bacanya adalah Allahumma antas salam ya wa minkas salam
wa ilaika yaudu salam, ya. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Biasanya kalau di sekolah yang tambah ya Allahumma la maniya lima atoita, ya. Ditambah juga nggak apa-apa. Kemudian sampai cukup segini juga nggak apa-apa, ya. Itu adalah masuk ke dalam doa keselamatan. Artinya adalah, ya Allah, Engkau adalah sumber keselamatan, dan dari Engkaulah datanya keselamatan, dan kepadamulah kembalinya segala keselamatan. Maka hidupkanlah kami, ya Tuhan, dengan keselamatan, dan masukkanlah kami ke dalam surga, tempat keselamatan. Maha berkah Engkau, ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, ya Zat yang maha agung dan maha mulia. Ya, subhanallah, artinya sangat luar biasa, ya. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Emang Allah adalah yang maha pemberi keselamatan, ya. Kemudian yang keempat adalah kita membaca tasbih. Tasbih berarti ada 3, ya, atau ada 3, ya. Tasbih berarti subhanallah, ya, maha suci Allah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Dibaca masing-masing 33 kali, ya. Itu. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah selesai, ya. Ini adalah contoh bacaan zikir setelah sholat, ya. Berarti ada 7, ya, minimal ada 7 bacaan, ya, setelah sholat, ya. Biasanya kalau usai tambah lagi dengan bacaan Al-Fatihah, ya, kemudian di ayat kursi boleh, Al-Falaq, ya, An-Nas, Al-Ikhlas, nanti baru lanjut ini. Tapi minimal ada, ya, ada 7 langkah, ya, bacaan-bacaan tadi yang teman-teman sekalian harus dipraktekkan, ya, biar istiqomah, ya, karena isinya sangat luar biasa. Nanti kita akan mendapatkan ketenangan hati jika kita sering praktekkan, dan Allah akan memberikan begitu banyak pahala kepada kita. Oke, cukup sekian dari sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Ustadz pribadi. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Terus belajar, ya. Ya, terus belajar. Berarti teman-teman, ya, tidak saklek apa yang harus sampaikan. Teman-teman harus mencari referensi lain, ya. Biar nanti teman-teman tambah paham, tambah sempurna untuk keilmuannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.